Sosok di balik kabut. Gunung Lembayung terkenal sebagai destinasi pendakian yang indah, tetapi juga menyimpan kisah-kisah mistis. Konon, di jalur menuju puncaknya, sering terlihat sosok tinggi berjubah putih yang berdiri di tengah kabut. Beberapa pendaki bahkan dikabarkan menghilang tanpa jejak. Raka, seorang pendaki berpengalaman, menganggap cerita itu hanya mitos belaka. Bersama 3 temannya, Wira, Dimas, dan Sari, ia memutuskan untuk mendaki gunung tersebut demi membuktikan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti. Mereka memulai pendakian di pagi hari. Langit cerah, angin sejuk, dan perjalanan terasa menyenangkan. Namun, seorang warga desa yang mereka temui di kaki gunung memperingatkan, jangan berkemah di atas, dan jangan pernah panggil nama siapapun kalau kalian mendengar suara aneh. Mereka hanya tertawa dan menganggap itu hanya peringatan kuno yang tak perlu dihiraukan. Saat sore menjelang dan mereka hampir mencapai pos terakhir sebelum puncak, kabut mulai turun dengan cepat, lebih tebal dari biasanya. Suhu turun drastis, membuat mereka menggigil. "Kok kabutnya tebal banget?" tanya Sari dengan nada cemas. Tak ada yang bisa menjawab, tetapi mereka merasa seperti diawasi. Saat mendirikan tenda, Wira yang pergi mencari kayu bakar tiba-tiba berlari kembali. "Aku lihat sesuatu." Ada bayangan berdiri di tengah kabut. Dimas dan Raka mengejeknya, menganggap itu hanya permainan bayangan akibat kabut. Namun, Sari mulai merasa tidak nyaman. Malam tiba, saat mereka berkumpul di sekitar api unggun, terdengar suara langkah kaki di sekitar tenda, seolah ada seseorang berjalan perlahan. "Mungkin cuma hewan," kata Raka, mencoba menenangkan diri. Namun, suara itu semakin dekat. Terdengar bisikan samar memanggil nama mereka satu persatu. Pagi harinya, mereka terkejut mendapati Wira tidak ada di dalam tenda. Semua barangnya masih ada, tetapi jejak kakinya berakhir di kabut yang menggantung di tepi jurang. Sari mulai panik. "Kita harus cari Wira." Mereka mencari Wira di sekitar area kemah, tetapi yang mereka temukan justru lebih mengerikan. Ada bekas jejak kaki yang bukan milik mereka, mengarah ke dalam kabut yang semakin pekat. Dimas berbisik, seperti ada yang menyeret seseorang ke dalam kabut. Tapi ada yang aneh. Saat mereka hendak kembali ke tenda, Wira tiba-tiba muncul. Namun, wajahnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya biru. "Kalian harus pergi. Dia ada di sini," bisiknya dengan suara yang berbeda. Sari mulai menangis, merasa ada yang tidak beres. Sementara itu, Raka mencoba menenangkan situasi. Namun, Wira tiba-tiba tersenyum aneh. "Aku tidak sendiri." Saat itu juga, terdengar suara langkah berat dari dalam kabut. Dari balik kabut, muncul sosok tinggi berjubah putih. Wajahnya gelap, dengan mata kosong menatap mereka. Tiba-tiba, Wira tersentak dan jatuh ke tanah, mulutnya berbuih. Sosok itu semakin mendekat. Mereka berlari sekuat tenaga, tetapi jalur pendakian terasa seperti berubah, seolah gunung itu sendiri tidak mengizinkan mereka pergi. Setiap mereka melihat ke belakang, sosok itu masih berdiri di tempat yang sama, tetapi terasa semakin dekat. Setelah berlari tanpa arah, mereka tiba di pos awal pendakian. Anehnya, kabut menghilang, dan suasana terasa normal. Namun, sesuatu terasa aneh. "Di mana Wira?" Saat mereka bertanya kepada warga desa tentang Wira, tak seorang pun mengenal nama itu. Bahkan, mereka mengatakan, tidak ada yang pernah naik ke gunung itu sejak bertahun-tahun lalu. Mereka kembali ke kota dalam keadaan bingung. Sari masih terguncang dan terus merasa seseorang mengawasinya. Saat mereka melihat foto-foto pendakian, di salah satu foto yang mereka ambil di puncak, terlihat Wira berdiri di belakang mereka, tetapi wajahnya sudah seperti mayat membusuk. Sejak saat itu, Sari dan Dimas mulai mengalami gangguan. Mereka sering melihat sosok berjubah putih berdiri di sudut kamar mereka saat tengah malam. Suatu pagi, Raka tidak ditemukan di rumahnya. Pintu depan terbuka, dan kabut tipis memenuhi ruangan. Dimas mencari informasi tentang gunung itu dan menemukan bahwa pada tahun 1980, sekelompok pendaki ditemukan tewas misterius di sana. Wajah mereka penuh ketakutan, sama seperti ekspresi Wira dalam foto. Dimas dan Sari memutuskan untuk kembali ke gunung dengan bantuan seorang dukun desa. Mereka melakukan ritual untuk memanggil kembali Raka dan Wira. Namun, kabut tiba-tiba datang, dan dari dalamnya, terdengar suara bisikan, "Kalian sudah terlambat." Dimas dan Sari tidak pernah kembali dari gunung. Pendaki yang lain mengatakan bahwa saat malam,
sering terdengar suara mereka meminta tolong dari dalam kabut. Gunung Lembayung tetap menyimpan misterinya. Jangan meremehkan mitos dan larangan yang telah dipercayai turun-temurun. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, dan terkadang, keingintahuan justru bisa membawa malapetaka.